Gangster, atau yang lebih dikenal di Indonesia dengan sebutan preman, seringkali diidentikan dengan penjahat atau bandit, dan atau suatu individu atau kelompok yang kerap berbuat onar, atau melakukan berbagai tindak kriminal atau kejahatan. Kata preman berasal dari bahasa Belanda, yaitu, Freeman, artinya orang yang tidak terikat kontrak kerja. Sementara itu, kata preman dalam bahasa Inggris berasal dari kata freeman, yang berarti orang bebas. Preman mulai marak di Indonesia sejak tahun 1970-an. Akan tetapi sebenarnya, kelompok preman sudah ada bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Kala itu, preman lebih dikenal dengan istilah jagoan, jawara, tukang pukul, atau centeng. Tidak diketahui secara pasti, kapan kata preman mulai digunakan di Indonesia. Namun, penggunaan kata sebutan preman kali pertama dikenal di daerah Medan, Sumatera Utara, sejak era Belanda. Pada masa kolonial, istilah preman hanya dikenal di kawasan perkebunan yang ada di sekitar Medan. Keberadaan freeman atau preman pada saat itu, sangat ditakuti oleh para pengusaha yang umumnya berasal dari Belanda. Freeman sengaja dikembangkan oleh para pekerja perkebunan untuk melawan kesewenang-wenangan para pengusaha yang memperlakukan mereka dengan cara yang tidak manusiawi. Karena pada saat itu orang Indonesia sulit menyebut kata freeman, maka lama-kelamaan istilah tersebut berubah menjadi preman. Ditambah lagi kebanyakan buruh perkebunan yang bekerja di Medan berasal dari Jawa, maka istilah preman itu pun dimaknai lagi menjadi preimangan, yang berarti gratis makan dan minum di warung-warung milik istri pekerja perkebunan. Para preman sengaja diberi makan dan minum gratis, karena apabila mereka ada di warung itu, pengusaha dan centeng-centeng perkebunan milik Belanda tidak berani berbuat macam-macam. Seiring perkembangan zaman, pengertian istilah preman mengalami pergeseran makna, menjadi ke arah yang lebih negatif. Pergeseran makna itu terutama terjadi pada era 1970-an, ketika kelompok preman mulai marak di Indonesia. Pada masa itu, mereka diidentikan dengan seorang pria yang berbadan kekar, berwajah sangar, berambut gondrong, dan memiliki tato di tubuhnya. Fenomena preman mulai muncul khususnya di Indonesia, pada era Orde Baru, yakni saat kondisi perekonomian kian sulit, dan angka pengangguran semakin tinggi. Akibatnya, kelompok masyarakat usia kerja mulai mencari berbagai cara untuk dapat menghasilkan uang. Biasanya, mereka yang disebut preman bersedia melakukan tindak kekerasan demi mendapat sejumlah uang. Sebutan preman identik dengan dunia kriminal dan kekerasan. Sebab, kegiatan yang dilakukan para preman tidak jauh dari hal-hal tersebut. Tempat-tempat yang rawan dijadikan sasaran empuk oleh para preman adalah pelabuhan, stasiun, terminal, pasar, tempat perbelanjaan, atau tempat-tempat umum lainnya. Para preman di terminal bus biasanya akan menarik uang dari para sopir ataupun penumpang secara ilegal. Lalu, ada juga preman di pasar yang menarik pungutan liar atau pungli dari para pedagang dengan dalih jasa keamanan, perlindungan, dan lain sebagainya. Jika menolak membayar pungli, maka biasanya mereka akan mengancam akan merusak lapak dagangannya. Cakupan atau kegiatan preman sekarang tidak hanya sebatas menjadi tukang pala di terminal atau tempat umum lainnya, melainkan lebih keren dan telah mengikuti modernisasi zaman, seperti menjadi penyedia jasa penagih hutang atau debt collector, jasa keamanan atau pengawal pribadi, bahkan menjadi backup misterius dari sebagian oknum pengusaha kaya untuk melindungi diri atau usahanya. Premanisme pun semakin menjadi seiring dengan tingginya tingkat pengangguran, semakin mendesaknya kebutuhan ekonomi, dan atau hanya sekedar ingin populer dan dianggap hebat, maka banyak para pemuda pengangguran yang memutuskan untuk bergabung dan membentuk suatu perkumpulan preman atau gangster. Karena banyaknya perkumpulan gangster tersebut, akhirnya menimbulkan persaingan di antara mereka. Entah karena saling berebut wilayah kekuasaan, atau sekedar hanya ingin diakui keberadaan dan eksistensinya, maka sering terjadi bentrokan di antara mereka, yang tak jarang menimbulkan korban jiwa. Dan korbannya adalah anggota mereka sendiri atau masyarakat sekitar tempat terjadinya bentrokan atau tawuran. Ada juga korban premanisme yang timbul akibat resiko pekerjaan para preman tersebut, misalnya, saat mereka dibayar untuk meneror, mengancam, atau menakut-nakuti saingan bisnis seseorang,
atau pada saat mereka disewa sebagai jasa penagih hutang, karena mereka tidak akan segan-segan untuk melukai para korbannya. Upaya pemberantasan terhadap premanisme ini seringkali dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seperti pada masa Orde Baru, sekitar tahun 1980-an, banyak ditemukan juga warga Indonesia yang tewas dan diduga merupakan ulah para preman. Untuk itu, Panglima Angkatan Bersenjata Indonesia pada saat itu, Jenderal Leonardus Benyamin Murdani, yang awalnya menyatakan perang kepada premanisme dengan mengadakan operasi penembakan misterius atau yang lebih dikenal dengan istilah Petrus. Operasi Petrus dilancarkan bulan Maret tahun 1983 oleh Komandan Garnisun Yogyakarta, Letkol M. Hasbi. Setelah berita tersebar, beberapa preman mulai menyerahkan diri. Ternyata, operasi Petrus ini berhasil menurunkan angka kejahatan, dari 52 menjadi 20 di Yogyakarta, sedangkan di Semarang dari 78 menjadi 50. Lebih lanjut, sejak tanggal 11 sampai 14 Juni tahun 2021, Kepolisian Republik Indonesia atau Polri telah menangkap sedikitnya 3.823 orang yang terlibat kasus premanisme dan pungli di berbagai daerah di Indonesia. Kendati demikian, aksi-aksi premanisme masih tetap terjadi di Indonesia hingga kini. Dan mirisnya lagi, banyak sekali anggota preman atau gangster ini merupakan anak-anak usia sekolah atau putus sekolah. Untuk itu, pengawasan orang tua sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan premanisme atau tindak kejahatan lainnya.